Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu untuk yang pertama kalinya dengan saya, Guru PLP di SMA Enal Tasikmalaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda untuk jati diri keindonesiaan. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan batasi sampai hanya latar belakang Sumpah Pemuda. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan membahas materi setelah latar belakang Sumpah Pemuda. Nah, latar Sumpah Pemuda ini, latar belakang Sumpah Pemuda ini terdiri dari 3, yaitu politik etis, pintu pembuka dan pendidikan modern. Yang kedua adalah pers pembawa kemajuan, dan yang ketiga bangkitnya nasionalisme. Yang pertama yaitu politik etis dan pintu pembuka pendidikan modern. Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memiliki utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum bumi putra. Nah, kutipan tersebut diambil dari salah satu tokoh yaitu Van de Venter, bahwasanya dia mengatakan dalam surat kabar The Gigs pada saat itu yang kemudian menyita perhatian dari pimpinan Belanda pada saat itu, sehingga menjadi sebuah concern atau perhatian lebih dari pemerintahan Belanda. Politik etis juga hadir akibat kritikan kaum humanis terhadap pemerintahan kolonial Belanda atas kebijakan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan rakyat dan setiap kebijakan yang dibuat kurang memperhatikan kehidupan sosial. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda hanya memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia atau Nusantara dan sumber daya manusia yang dieksploitasi habis-habisan untuk memperkaya negerinya sendiri dan tanpa melakukan pembangunan di negeri jajahannya. Oleh karena itu, Van de Venter dan tokoh-tokoh humanis lainnya memberikan kritik yang tajam terhadap kolonialisme Hindia Belanda di Nusantara atau Indonesia pada saat ini. Di sini ada dua tokoh humanis pada saat itu, yaitu Douwe Dekker dengan nama pena Multatuli yang menerbitkan sebuah buku berjudul Max Havelaar pada tahun 1960. Walaupun Douwe Dekker ataupun Multatuli dengan nama penanya, dia bukan asli bumi putra atau masyarakat pribumi Indonesia, tetapi dia punya perhatian terhadap kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia yang memang sangat-sangat tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Tadi juga sudah disinggung. Yang satu lagi itu Van de Venter. Nah, dia salah satu tokoh yang sangat berpengaruh juga dan menjadi perhatian dari pemerintah kolonial Belanda. Ia melontarkan kritikan tajam melalui artikel In School, Utang Kehormatan, yang setelah dikutip pada slide sebelumnya, yang dimuat dalam majalah The Gigs tahun 1899. Atas beberapa kritikan serta tuangan tulisan-tulisan di media pada saat itu, baik itu surat kabar maupun buku, Ratu Wilhelmina pada tanggal 17 September 1901 secara resmi mengenalkan politik etis sebagai kebijakan baru di Indonesia. Dia menunjuk Gubernur Jenderal Alexander Telunjuk untuk menjalankan 3 kebijakan politik etis. Nah, ketiga kebijakan itu antara lain irigasi. Nah, irigasi salah satu faktor dalam yang sangat penting dalam pertanian khususnya, dikarenakan pada saat itu kolonialisme Hindia Belanda sangat salah satu sumber daya yang memang diambil dari kita, dari bangsa Indonesia, yaitu tebu misalkan, terus kopi, karet, seperti itu pasti membutuhkan suatu irigasi atau pengairan. Nah, di sini juga sebagai bentuk timbal balik atau segi pembangunan di negeri jajahannya, tetapi juga menguntungkan bagi mereka sebagai negara penjajah.
Selanjutnya migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, ini dibuktikan dari beberapa bukti bahwasanya pada saat kolonialisme Hindia Belanda di Nusantara melakukan beberapa perpindahan penduduk yang memang telah direncanakan. Misalkan orang-orang dari Pulau Jawa transmigrasikan ke pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa. Bahkan ada yang sampai dari yang Pulau Jawa sampai Sri Lanka pada saat itu, yang memang Sri Lanka juga menjadi negeri jajahan pemerintahan kolonialisme Belanda. Untuk yang ketiga yaitu edukasi atau pendidikan. Nah, edukasi atau pendidikan ini punya peranan penting pada untuk pemikiran-pemikiran atau intelektual muda pada saat itu. Dengan dibukanya keran, orang dapat mengakses pendidikan, terus dengan intelektual muda, anak-anak muda, pikirannya menjadi terbuka. Oleh sebab itu muncul nanti pembahasan selanjutnya beberapa organisasi kepemudaan. Nah, selanjutnya itu pers membawa kemajuan. Nah, tadi sudah dikatakan, Van Deventer menulis ini di salah satu surat kabar The Gigs pada saat itu. Pers memegang peranan penting dalam menyebarluaskan berita. Oleh karena itu, pers menjadi salah satu senjata yang digunakan kelompok pergerakan untuk menyebarkan aspirasi semangat kesadaran nasionalisme. Nah, dengan munculnya tulisan-tulisan dari intelektual muda yang menjadi pelajar pada saat itu menjadi sebuah semangat baru untuk mencapai kemajuan terhadap bangsa Indonesia pada saat itu yang ingin lepas dari penjajahan. Dan juga percetakan-percetakan pada saat itu banyak lahir, misalkan Indonesia Raya, terus Medan Priai, yang memang salah satu tokoh yang terkenal yaitu Raden Mas Tirto Disurjo. Nah, kita korelasikan dengan sekarang juga bahwasanya Tirto Disurjo ini juga diambil menjadi salah satu nama platform digital yaitu Tirto ID yang memang banyak mengulas tentang kesejarahan dan isu-isu sosial. Selanjutnya itu bangkitnya nasionalisme. Kebijakan politik etis melalui program perbaikan pendidikan telah melahirkan golongan intelektual yang memiliki cara pandang baru untuk pemerintahan kolonial Belanda. Strategi yang digunakan tidak lagi dengan berperang secara fisik, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi modern sebagai tonggak kebangkitan nasional. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya pers itu adalah salah satu tonggak munculnya kebangkitan nasional. Tidak lagi hanya pertarungan secara fisik, misalkan perang di Ponorogo ataupun di Riau yang memang sifatnya kedaerahan. Nah, ini pemuda-pemuda sudah memikirkan strategi-strategi yang memang disesuaikan untuk melakukan berbagai perlawanan. Salah satunya tadi dengan tulisan-tulisan di surat-surat kabar dan media-media pada saat itu. Kita lanjutkan untuk organisasi-organisasi modern yang didirikan pada masa pergerakan nasional. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Organisasi modern yang pertama berdirinya organisasi ini tidak lepas dari peran Wahidin Susodo pada tanggal 20 Mei 1908. Sutomo bersama teman-temannya bersama mahasiswa Stovia membentuk organisasi Budi Utomo. Nah, dengan tadi ini masuk dalam 3 pokok dari politik etis, yaitu tentang edukasi atau pendidikan. Nah, untuk dibukanya keran pendidikan, bahwasanya masyarakat pada saat itu bisa mengakses walaupun hanya terbatas dari golongan-golongan priai atau yang memang punya jabatan ataupun kekayaan, tetapi akses pendidikan sudah dapat diakses oleh bumi putra atau pribumi pada saat itu. Nah, salah satunya Stovia, yaitu sekolah kedokteran yang memang berada di Batavia. Selanjutnya SI atau Sarekat Islam, yaitu awal mulanya itu dari SDI, Sarekat Dagang Islam, yang dibentuk oleh
R.M. Tirto di Suryo pada tahun 1909. Nah, pada saat kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, mengubah nama SDI menjadi SI dan menjadi suatu organisasi yang sangat besar dan yang tersebar di seluruh daerah di Nusantara pada saat itu. Dikarenakan memang ideologi yang ingin lepas dari penjajahan dan revolusioner, maka banyak orang ingin masuk juga kepada syarikat Islam ini yang kemudian mempunyai pengaruh sangat besar dalam peta sejarah di Indonesia. Yang selanjutnya, Indis Partij, organisasi yang didirikan di Bandung pada tahun 1912 oleh Dobes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi dan Suwardi Suryaningrat atau yang kita lebih kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh IP ini dikenal sebagai sebutan tiga serangkai. Nah, memang pada saat itu organisasi-organisasi mulai bermunculan dengan adanya intelektual muda yang memang sudah pikirannya terbuka akan dunia luar dengan pengaruh dunia luar juga. Pada situ terinspirasi juga beberapa tokoh pada organisasi-organisasi ini dengan revolusi Prancis, revolusi muda di Turki, dan juga revolusi pelajar di Cina. Nah, oleh karena itu akses untuk memperjuangan bangsanya menjadi sangat terbuka, karena kan dengan pendidikan kebodohan akan lenyap. Selanjutnya itu Perhimpunan Indonesia atau PI, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia tahun 1926. Nah, diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, PI ini sendiri adalah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang memang berada di luar negeri, yang lebih banyak itu di Belanda, yang memang pada saat itu walaupun mereka berada di luar Indonesia, tapi mereka juga ikut berjuang dalam ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan kemajuan bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu mereka menulis di beberapa surat kabar pada saat itu yang memang kritikan-kritikan terhadap pemerintahan kolonialisme di Hindia Belanda. Mereka aktif sebagai salah satu pemuda, sebagai perjuangan mereka sebagai pelajar di Belanda pada saat itu. Selanjutnya PKI atau Partai Komunis Indonesia yang semulanya itu ISDFI. Nah, ini juga yang paham yang sangat revolusioner, yaitu komunis pada saat itu, yang memang ingin lepas dari penjajahan dan memang punya masa yang sangat luas pada saat itu dan banyak juga, dan memang menjadi sangat besar dan menjadi sebuah kekuatan pada saat itu sebelum dilarangnya ideologi komunis di Indonesia di tahun 65. Nah, oleh karena itu PKI juga menjadi organisasi pergerakan pada saat itu. Selanjutnya PNI. Nah, ini adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Soekarno yang berhaluan nasionalis. Nah, oleh karena itu Soekarno ingin membuat suatu organisasi yang kemudian selanjutnya menjadi sebuah partai yang sangat besar. Pada tahun 55 juga menjadi salah satu partai yang memperoleh suara terbanyak. Mungkin hanya itu materi yang dapat disampaikan, karena keterbatasan juga hanya bisa disampaikan sampai yang tadi. Bila mana nanti ada kekurangan, kita akan terus berdiskusi ya. Kita jangan dibatasi hanya dalam video ini, tetapi juga bebas saja di grup maupun di SPI untuk bisa berdiskusi mengenai materi latar belakang Sumpah Pemuda. Nah, di sini ada suatu kutipan dari Adolf Hitler. Ya, walaupun Adolf Hitler yaitu
orang yang memang sangat dikecam oleh dunia, tetapi juga dia punya pengaruh besar. Dan salah satu kata-katanya, orang yang tidak memiliki rasa sejarah adalah seperti orang yang tidak mempunyai telinga atau mata. Nah, sejarah sebagai kita disangkut pautkan dengan hari ini, ya kita harus belajar dari masa lalu supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang memang telah terjadi. Karena itu, untuk DAD tetap semangat, dikarenakan kita dalam kondisi sulit seperti ini. Jangan lupa untuk tetap belajar dan juga membaca materi-materi. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang bodoh kembali, yang bisa dibodoh-bodohi oleh bangsa luar. Oleh karena itu, kita harus berkaca dari sejarah, kita terus harus tetap maju dan optimis juga. Semoga pandemi pada saat ini bisa cepat berlalu dan juga bisa bertatap muka di sekolah seperti biasanya. Terima kasih. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.